Jadi Virgun sama Inara ini kan bisa cerai, punya anak 3. Anaknya tadinya sama Inara, tapi Inara kemudian melakukan perbuatan yang bisa dianggap tercela. Ya, yang pertama, yang kedua perbuatan ini juga bisa masuk unsur pidana, perzinahan. Jadi baik nama baiknya Inara maupun perilaku Inara sebagai ibu kemudian dianggap cacat begitu. Jadi Virgun mengambil anak ini dari Inara, mengambil anaknya nggak tahu caranya bagaimana, tapi pindah aja anak itu dari wilayahnya si Inara ke wilayahnya Virgun kan. Nah gitu. Sekarang siapa yang berwenang sebenarnya mengasuh anak? Sebenarnya anak-anak ini yang punya kewenangan mengasuh, punya hak adalah ibunya, dengan catatan ibunya tidak punya cacat celah, punya perilaku yang baik dan bisa mengasuh anak dan bisa kemudian menafkahi anak juga. Walaupun nanti Virgun juga ikut menafkahi kan secara usaha pengadilan, tapi karena cacat celah tadi itu yang kasat mata terjadi, Virgun mengambil anak ini. Sekarang siapa yang salah? Virgun tentunya menyelamatkan masa depan anak-anak kan dari nama kurang baik dari ibunya. Jadi Virgun juga nggak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Tapi pastinya ada putusan yang menyatakan hak anak-anak di bawah pengasuhan ibu dengan catatan ibu ini berbuat yang baik gitu, tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi ini bisa diambil oleh Virgun si anak-anak ini gitu. Jadi kita ambil misal ada putusan pengadilan dari cerai di mana anak di bawah pengasuhan ibu, tapi persoalannya ibunya cacat mental, ketahuan, atau ibunya kemudian melakukan tindak pidana membunuh orang, tentunya kan anak ini otomatis pindah ke wilayah bapaknya lagi. Nah ini yang sedang terjadi gitu. Nah apakah harus proses pengadilan? Jawabannya ini inisiatif dari bapaknya. Ketika bapaknya mengambil anak-anaknya ini, ya tidak ada proses pengadilan kan, tapi bisa dibenarkan, bukan bisa dilegalkan ya, tapi bisa dibenarkan secara pribadi-pribadi gitu si Virgun mengambil anak-anaknya itu. Sekarang bagaimana dengan Inara? Inara kan akhirnya lari ke Komnas Anak untuk minta bantuan. Tapi Komnas Anak kan nggak bisa juga serta-merta melakukan pekerjaan membela Inara, membela anak-anak. Kan Komnas Anak juga punya pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya pertimbangannya bisa jadi ya udah benar Virgun begitu. Karena Virgun yang belum ada cacat celah, sementara Inara sudah begitu. Sekarang tinggal bagaimana nih penyelesaiannya secara legal. Kalau tadi benar tidak hanya secara normatif, kalau sekarang secara legal, secara undang-undang. Ya, Inara harus kemudian mengajukan gugatan secara undang-undang, memperkuat dari putusan pengadilan cerainya dia gitu. Tapi itu sulit juga gitu. Jadi ya sebenarnya Inara baiknya menunggu proses hukumnya selesai baru dia kemudian bergabung dengan Virgun untuk mengatur persoalan hak pengasuhan anak. Itu aja kan, itu yang paling penting. Jadi ya sekarang nasib yang sial ada di Inara gitu. Nah Virgun itu upayanya adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan masa depannya. Bang, tapi kan dari Virgun kan katanya mau menggugatnya minggu depan ya? Virgun menggugat? Iya, menggugatnya minggu depan, tapi sedangkan kan proses hukumnya kasusnya Inara itu kan masih berjalan, jadi kayak belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Itu kemungkinan dia akan menangkan gugatan itu seperti apa Bang? Virgun menggugat kan untuk hak asuh anak kan, tadinya di Inara dia ambil jadi hak asuh dia kan, jadi dia melakukan gugatan. Nah gugatannya dia ini ketika dilayangkan apakah bisa masuk akal? Bisa masuk akal karena sudah ada kasat mata yang menyatakan ada bukti-bukti, apalagi kalau ada bukti CCTV kan yang menyatakan Inara melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang berpotensi dipidana. Jadi Virgun sudah bisa, walaupun proses hukum terhadap Inara masih berjalan, Virgun sudah bisa melakukan gugatan. Dengan dasar apa? Dengan dasar keterangan-keterangan pemberitaan, yang kedua berdasarkan CCTV, yang ketiga berdasarkan saksi-saksi. Jadi Virgun sudah punya hak untuk melakukan gugatan, pengambil alihan hak pengasuhan atas anak. Bang, ini kan Inara ini kan kakak untuk mengambil ketiga anaknya. Ya. Sedangkan anak yang pertama ini sudah lebih dari 12 tahun. Starla ini sudah dewasa lah. Kalau misalkan yang pertama ini untuk memilih tetap bersama Virgun, itu bisa prosesnya seperti apa, Bang? Ya bisa. Karena kalau di atas 12 tahun udah punya hak untuk memilih siapa yang dia dekati, apakah ke bapaknya, apakah ke ibunya. Jadi gitu.
yang paling penting kan tinggal 2 anak ini kan. Tapi rasanya Virgun punya posisi kuat untuk memenangkan pertarungan, yaitu dia mengambil alih hak asuh atas anak dari Inara berdasarkan putusan pengadilan cerai menjadi hak asuh atas si Virgun. Kalau gugatan yang nanti dilayangkan Virgon dengan alasan apa kesalahannya Inara itu bisa digunakan sebagai alasan gugatan itu, Bang? Iya, alasan gugatan kan, alasan gugatan kenapa menggugat pengambil alihan hak asuh anak, tentunya alasannya ini gitu. Yang diantaranya adalah perbuatan tercela, potensi pidana, kerugian nama baik, ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab, itu bisa dibilang kuat nggak gugatannya dengan alasan kuat. tadi? Kuat. Apalagi penguasaan anak sekarang sudah dipegang Virgun kan. Inara ini dalam kondisi sial banget dia kali ini karena dia punya hubungan ego, hubungan emosional dengan anak ini lepas kan. Tapi lepas bukan karena dia perilaku yang baik, tapi karena perilaku yang buruk kan. Jadi dia akhirnya secara emosi lepas dari anak. Ini nasibnya Inara ini. Polemik saat respon tuh kuasa hukum dari Inara menjelaskan ada pembatasan video call terhadap Inara dengan anaknya. Ya. Apakah itu suatu pelanggaran hak anak dan ibu menurut undang-undang? Ya, kalau ada pembatasan itu pelanggaran terhadap hak ibu hubungan dengan anak ya. Tapi bagaimana membuktikan pelanggaran itu? Dan bagaimana membuktikan pembatasan video call itu? Mungkin ini masalah teknis antara Inara dengan Virgun, masalah komunikasi yang belum clear kan, begitu. Jadi hak itu ada dilanggarnya, tapi membuktikannya nggak mati. Bang, tapi kalau dari sisinya Inara kan dia menurut dia anaknya diambil gitu sama Virgun. Tapi dia bisa nggak melakukan suatu tindakan hukum gitu selain mengadu ke Komnas Perlindungan Anak? Ya, dia mau mengadakan gugatan. Ya kan dia sudah menang itu waktu perceraian pengadilan kan. Dia mendapat hak supaya anaknya balik gitu. Supaya anaknya balik dia gugat lagi. Ya digugat lagi ya kalah juga nanti dia karena ada perbuatan tercela tadi yang kemudian bisa dibuktikan. Berat. Kan? Jadi dia paling tinggi ngadu ke Komnas Anak supaya Komnas Anak melakukan mediasi, menjembatani. Paling tinggi adalah menjembatani dan mediasi kalau Komnas Anak kan. Kalau merebut paksa nggak ada ininya. Aturan-aturannya Komnas Anak harus merebut paksa anak-anak dari korbannya. Kalau ngelapor polisi gitu buat laporan itu bisa nggak sih, Bang? Ya nanti balikin lagi perbuatan tercelanya Inara. Nanti kan buktinya ada. Kenapa Virgun mengambil anak-anaknya ini? Ya karena ini persoalannya nih, bikin malu keluarga, bikin malu anak-anak kan begitu. Bang, polemik asuh anak ini kan udah terbuka di ruang publik ya. Yeah. Nah, untuk hukum psikologis kepada anaknya itu apa? Ya, Virgun kan mengambil anak-anaknya ini kan, itu langkah-langkah yang bisa dibilang upaya menyelamatkan kondisi psikologis anak dari tekanan-tekanan mental. Gitu, jadi anak diselamatkan, diumpetin, bahkan dijauhkan dari medsos, dijauhkan dari pemberitaan supaya anak juga mentalnya kan dapat. Jadi anak nggak usah buka medsos supaya dia diselamatkan dari tekanan mental terkait ibunya. Gitu. Ibunya kan nih terjebak dalam keadaan-keadaan yang dianggap melakukan perbuatan tercela, melakukan pidana. Gitu. Jadi kalau anak ini tahu, nanti anak ini secara mental terganggu perkembangannya anak. Gitu. Bang, tadi kan abang juga bilang kalau Inara ini sudah terpojok, sudah sial. Berarti jalan terbaik untuk Inara ini secara tidak langsung tadi abang bilang tunggu kasus ini selesai ya bang. Tunggu kasusnya dia selesai dulu baru bisa mengambil anak-anaknya kembali atau berdiskusi gitu. Jalan terbaik sama Inara dia minta maaf sama Virgun lagi. Virgun, minta maaf lah, mediasi sama Virgun. Ayo Virgun kita minta maaf, udah jangan begitulah, tolong saya bisa ngeliat anak-anak, nggak apa-apa lah anak-anak ada yang jaga dulu, tapi tolonglah jangan saya dibatasi. Itu jalan terbaiknya. Virgun berdamai dengan Inara atau Inara meminta perdamaian dan Virgun juga supaya bisa punya hak untuk melihat anak-anaknya lagi. Tapi kalau misalnya bang di dalam gugatan terus nanti ada persidangan yang berjalan gitu terus nanti dari anak-anaknya ini menolak gitu untuk diasuh sama Virgun, ada kemungkinan ini nggak? Anak-anaknya nggak mungkin ditampilkan di pengadilan yang terbuka untuk umum ya. Jadi karena masih anak-anak ya, mungkin juga nggak pernah ditampilkan di persidangan gitu anak-anak. Tapi hakim udah pasti mengerti apa yang sedang terjadi
apa yang faktual terjadi di wilayah hubungan-hubungan ini, dan hakim bisa memutuskan, sudah bisa memutuskan. Gitu. Kita kembali lagi bahwasanya gugatan dalam bentuk apapun juga akan memberikan nasib yang kurang baik buat Inara. Buntu ya. Berat. Bang, barisnya nambah.